Halo dan selamat datang kembali di 100% Info. Dalam video ini, saya akan menunjukkan cara menggunakan AI Call Assist, yaitu terjemahan panggilan secara real-time pada Samsung Galaxy S25 FE. Mari kita mulai. Oke, saya ingin menjelaskan dengan sangat jelas kepada kalian semua. Saya tidak akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara kerjanya dalam kehidupan nyata. Karena pertama, bot saya tidak punya kartu SIM, dan kedua, saya sebenarnya tidak ingin menelepon, saya bahkan tidak punya siapapun untuk ditelepon, apalagi di dalam video. Dan saya rasa ini akan sangat kacau. Tapi saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengaktifkan fitur ini, dan saya juga akan membahas secara singkat bagaimana cara menggunakannya. Jadi pertama, kita ingin pergi ke... Oke, saya malah sudah kasih bocoran ke kalian. Ya, mari kita abaikan saja, anggap saja ini tidak pernah terjadi. Dan mari kita masuk ke pengaturan. Sekarang di dalam pengaturan kita bisa scroll ke bawah lalu klik Galaxy AI dan di sini ada beberapa hal bahkan lebih dari sekadar beberapa fitur AI. Dan Anda akan melihat bahwa tepat di bagian atas kita punya Call Assist yaitu terjemahan waktu nyata selama panggilan suara. Dan kita bisa klik itu dan perhatikan bahwa secara default fitur ini sebenarnya sudah aktif. Sekarang, fitur ini tidak akan langsung memberikan terjemahan secara otomatis. Anda tetap harus menekan tombol AI secara manual jika ingin melakukannya. Jadi, sekali lagi, karena saya memang tidak punya kartu SIM, saya tidak bisa benar-benar menunjukkan seperti apa tampilannya. Tapi setiap kali Anda melakukan panggilan, Anda seharusnya melihat tombolnya, dan Anda bisa menekannya. Lalu Anda seharusnya bisa masuk ke fitur terjemahan langsung. Nah, ini pun belum semuanya. Misalnya, Anda bisa memilih bahasa. Jadi saya tidak tahu kenapa saya punya bahasa yang berbeda. Seperti saya memilih bahasa Polandia untuk saya dan orang lain menggunakan bahasa Inggris. Baiklah, tapi mari kita abaikan itu dan saya akan mengubah kedua bahasa menjadi sama, yaitu bahasa Inggris, dan tentu saja fitur-fitur seperti ini biasanya sering mendapatkan banyak pembaruan, jadi saya akan memperbarui bahasa Inggrisnya. Dan sekarang mari kita tunggu sebentar. Dan juga kita bisa masuk ke pengaturan suara, jadi kita bisa memilih suara yang berbeda. Beginilah suara yang terdengar saat Anda menerjemahkan panggilan. Beginilah suara yang terdengar saat Anda... Dan pada dasarnya Anda bisa memilih apakah ingin menggunakan suara laki-laki. Suara laki-laki atau suara perempuan sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Dan juga kita bisa membisukan suara kita sehingga orang lain hanya akan mendengar terjemahan dari apa yang Anda katakan. Atau kita bisa membisukan suara orang lain, jadi kita tidak benar-benar mendengar mereka, tapi kita akan mendengar terjemahannya. Ini fitur khusus, sekeras Anda mungkin tidak menyukainya, tapi jika mau, Anda selalu bisa mengaktifkannya. Tapi meskipun secara teknis ada dua suara, saya tetap lebih suka mendengarkan suara asli penelepon daripada hanya rekreasi robotiknya yang berbicara dalam bahasa saya sendiri. Tapi bagaimanapun juga, menurut saya itu cukup keren. Juga saya baru sadar bahwa menggunakan dua bahasa yang sama itu agak konyol. Itu menghilangkan tujuan dari terjemahan langsung, yang sebenarnya cukup lucu. Dan yang benar-benar keren adalah kita bisa masuk ke pengaturan bahasa dan suara untuk setiap orang, karena Anda akan sadar bahwa itu akan sangat konyol. Seperti, oh hey, teman saya nomor 3 menelepon, biar saya langsung pergi ke... Seperti pengaturan terjemahan langsung, dan biarkan dia... Mari kita ubah bahasa orang satunya ke bahasa Spanyol karena dia dari Spanyol. Itu cukup konyol. Jadi sebagai gantinya kita bisa masuk ke pengaturan bahasa. Maaf, saya benar-benar sedang bicara dan bergumam tanpa arah. Oke. Jadi daripada melakukan itu, kita bisa masuk ke preset bahasa dan suara. Lalu kita bisa menambahkan sejumlah kontak. Jadi misalnya anggap saja Bob adalah teman saya dari Spanyol atau dari manapun. Dia sedang belajar bahasa Spanyol. Kita bisa menambahkan bahasa. Kita bisa atur ke bahasa Spanyol yang ada di sini. Jadi mari kita pilih Spanyol, kita bisa mengunduhnya. Yang mungkin akan memakan waktu cukup lama. Seperti yang bisa kamu lihat, ini adalah file yang cukup besar. Ya, ukurannya 442 MB. Waduh. Tidak apa-apa, aku malah agak terkejut. Tapi prosesnya memang sangat cepat. Saya benar-benar tidak perlu menjeda rekaman. Jadi anggap saja saya punya teman yang berbicara bahasa Spanyol dan saya bisa menetapkannya sebagai penutur bahasa Spanyol. Dan tentu saja anggaplah dia seorang laki-laki. Jadi, mari kita beri dia suara laki-laki. Ya, jadi saya berbicara dalam bahasa Inggris, dia berbicara dalam bahasa Spanyol, dan dia juga laki-laki. Dan kita juga bisa mengatur kecepatan bicara.
Ini cukup keren jika kamu kesulitan memahami sesuatu. Dan ya, sekarang kita bisa kembali dan kita punya orang ini. Jadi meskipun hal lain menggunakan bahasa Polandia dan Inggris, jika kita mendapat panggilan dari Bob, kita sebenarnya akan menggunakan bahasa Spanyol sebagai gantinya. Ini fitur yang sangat bagus, kamu bisa menyesuaikannya sepenuhnya. Kamu bisa masuk ke preset untuk setiap kontak di perangkatmu jika mau. Dan ya, saya percaya ini adalah fitur yang sangat kuat dan seharusnya bisa membantu komunikasi antar berbagai kebangsaan. Dan yang benar-benar keren adalah opsi terakhir, terjemahkan online ke aplikasi lain. Seperti yang bisa kamu lihat, ini juga tersedia di Meet dan Instagram. Meskipun ini bisa saja tersedia di lebih banyak aplikasi, hanya saja saya memang tidak memilikinya. Oh, itu akan sangat keren jika fitur ini diaktifkan di Discord. Oh ya, itu pasti luar biasa. Tapi seperti yang bisa kamu lihat, saya hanya menginstal 3 aplikasi yang benar-benar mendukung fitur ini. Yang pertama adalah Meet, yang kedua Instagram, dan yang ketiga adalah aplikasi panggilan biasa itu sendiri. Tapi bagaimanapun juga, itu saja untuk video kali ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu.